Sofiana Dwi Astuti dengan NIM 1931040055. Saya dari kelas PJKRA 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkembangan peserta didik sebagai tugas final saya. Nah, di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang emotional intelligence. Nah, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan EQ atau emosional. Adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau EQ belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Nah, kenapa pendidikan karakter itu sangat penting diterapkan di Indonesia? Karena pendidikan karakter itu sendiri merupakan proses pembentukan karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional, spiritualitas, dan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, pendidikan karakter atau pendidikan moral itu merupakan bagian penting dalam membangun jati diri sebuah bangsa. Nah, mari kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahap-tahapan berpikir. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama itu tahap sensori motor, dari usia kelahiran sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori. Mereka seperti melihat dan mendengar. Dengan gerakan otot, mereka menggapai menyentuh, oleh karena itu disebut sebagai sensori motor. Pencapaian kognitif yang penting di usia bayi adalah object permanence, yaitu pemahaman bahwa objek dan kejadian terus eksis bahkan ketika objek dan kejadian itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Menjelang akhir periode sensori motor, anak bisa membedakan antara dan dirinya dunia di sekitarnya dan menyadari bahwa objek tetap ada dari waktu ke waktu. Yang kedua itu tahap praoperasional, usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak lebih egosentris dan intuitif. Pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2 subtahap. Tahap yang pertama itu fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Yang pertama itu subtahap fungsi simbolis, usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, penggunaan bahasa mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh dari anak peningkatan pemikiran simbolis. Anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, dan awan, dan benda lainnya. Pemikiran praoperasional masih mengandung 2 keterbatasan, yaitu egosentris dan animisme. Egosentris adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif sendiri dengan perspektif orang lain. Animisme adalah kepercayaan bahwa objek tak bernyawa pun kualitas kehidupan dan bisa bergerak. Contoh, pohon itu mendorong daun dan membuatnya gugur, atau trotoar itu membuat hujan terjatuh. Yang kedua itu tahap pemikiran intuitif atau usia 4-7 tahun. Disebut tahap pemikiran intuitif karena mereka mengatakan bahwa mereka tahu sesuatu, tetapi mereka mengetahui tanpa menggunakan pemikiran rasional. Tahap praoperasional ini menunjukkan karakteristik pemikiran yang disebut centration, yaitu pemokusan atau pemusatan perhatian pada satu karakteristik yang mengabaikan karakteristik lainnya. Conversation dari anak, yaitu ide bahwa beberapa karakteristik dari objek itu tetap sama meski itu berubah penampilannya. Contoh, orang dewasa tahu bahwa volume air akan tetap sama meski dia dimasukkan ke dalam wadah yang bentuknya berlainan. Tetapi bagi anak kecil, demikian menurut Piaget, anak pada praoperasional juga tidak bisa melakukan apa yang disebut operation atau operasi, yaitu
representasi mental yang dapat dibalik. Contoh, seorang anak kecil mungkin tahu bahwa 4 tambah 4 adalah 6, tetapi tidak tahu kebalikannya, yaitu 2 kurang 2 sama dengan 4. Itu adalah kebenaran. Nah, tahap selanjutnya itu tahap ketiga, tahap operasional konkret. Dari usia 7 tahun sampai 11 tahun, pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi penalaran logika matematika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Pada tahap ini, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikan operasi konkret ini. Misalnya, ada 2 lempungan bentuk bola. Lempungan tersebut 2 menjadi bentuk panjang dan ramping. Anak itu ditanya, lempung mana yang lebih banyak, yang terbentuk bola atau yang panjang? Jika anak itu berusia 7 atau 8 tahun, besar kemungkinan mereka akan menjawab bahwa jumlah lempungan dalam kedua bentuk tersebut adalah sama. Tahap ini juga ditandai dengan serieton, yaitu operasi konkret yang melibatkan stimulus pengerutan di sepanjang dimensi kuantitatif. Tahap selanjutnya yaitu tahap operasional formal atau usia 7-15 tahun. Pada tahap ini, individu mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional konkret perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk menarikkan kesimpulan logis bahwa jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C sebaliknya. Pemikiran operasional formal dapat memecahkan persoalan ini, walau problem ini hanya disajikan secara verbal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Apa yang dimaksud dengan perkembangan moral? Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari kata Latin mores, sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, dan kelakuannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan atau keyakinan, berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Konsep kepercayaan mempunyai 2 pengertian, yaitu pengertian pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kuasa, sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan. Jadi, spiritual merupakan kepercayaan peserta didik terhadap suatu keyakinan yang didasarkan pada adat istiadat maupun ketuhanan. Adapun tahap-tahap perkembangan moral dan spiritual pada manusia menurut Calder. Tahap perkembangan pada umur 4-10 tahun, di mana pada tahap ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama, orientasi hukuman dan ketaatan, dan tahap kedua, individualisme dan tujuan, di mana pada usia ini penalaran nilai-nilai moral dikendalikan oleh imbalan. Salah satu contohnya, seorang anak kecil berusia 5 tahun ingin menjalankan ibadah puasa, dan orang tuanya menjanjikan akan memberikan hadiah kepada anak umur 5 tahun itu ketika menjalankan puasanya sebulan penuh, dan akan memberikannya hadiah ketika puasanya lancar. Kedua, tahap ini seseorang dapat mentaati internal tertentu dan belum bisa menaati eksternal tertentu. Salah satunya, contoh seseorang anak kecil bisa mentaati internal pada dirinya seperti kesetiaannya terhadap sesuatu, namun belum bisa mentaati eksternal seperti peraturan masyarakat yang diberikannya, seperti dilarang keluar rumah. Namun dia belum bisa mentaati aturan yang ditetapkan karena umurnya memang membutuhkan bermain dengan teman sebayanya. Tahap ketiga, pada tahap ini seorang dapat mudah memahami dan memberikan pendapat dan melakukan pilihan sesuai alasan tanpa adanya tuntutan moral dari orang lain, pilihan yang berlandaskan keinginan dalam diri tanpa adanya batasan. Dalam prinsip saya,
Dan apa yang saya temukan dalam pengalaman diri saya, menemukan tahap yang dijelaskan oleh Colbert pada tahap pertumbuhan diri saya sendiri ketika masa childhood hingga sekarang. Waktu saya kecil, ketika ingin mendapatkan nilai yang bagus, saya harus dijanjikan hadiah oleh kedua orang tua saya. Dan tahap selanjutnya, saya belum bisa mengerti eksternal seperti aturan masyarakat atau aturan kedua orang tuanya saja. Saya bisa mengerti internal dalam diri saya. Selanjutnya, tahap berikutnya pada tahap ini saya bisa memahami setiap masalah dan mencari solusi, serta memberikan pendapat dan menentukan pilihan cara mana yang seharusnya saya gunakan untuk menyelesaikan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perkembangan psikososial. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangan psikososial? Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Nah, adapun beberapa tingkatan menurut Erikson, ada 8 tingkatan yang menjadi bagian dari teori psikososial Erikson. Tingkatan yang pertama yaitu terus mistrust, percaya dan tidak percaya, 0 sampai 18 bulan. Karena ketergantungannya hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Jika kebutuhan anak cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuh seperti makanan atau kasih sayang, maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Jika sebaliknya, jika orang tua atau pengasuh tidak bisa memberikannya apa yang dia butuhkan, maka dia akan tidak merasa aman. Yang kedua itu otonomi, malu-malu dan ragu-ragu pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang seperti makan sendiri, berjalan dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Dari usia 3 tahun sampai 6 tahun, anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Nah, tahap keempat yaitu tekun dan rasa rendah diri. Di usia 6-12 tahun, anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang, dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Selanjutnya yaitu tahap kelima, identitas dan kebingungan peran. Usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Tahap keenam yaitu keintiman dan isolasi dari usia 18-35 tahun. Tahap pertama adalah perkembangan kedewasaan. Ini biasanya menjadi pada masa dewasa muda, yaitu merupakan tahap ketika seseorang merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta kasih sayang. Tahap selanjutnya, bangkit dan stagnan. Usia 35-64 tahun. Ini adalah tahap kedua perkembangan kedewasaan. Normalnya, seseorang sudah mapan dalam kehidupannya. Kemajuan karir atau rumah tangga yang telah dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki suatu tujuan. Namun, jika seorang masih tidak nyaman dengan alur kehidupannya, maka biasanya akan muncul penyesalan akan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan merasa hidupnya mengalami stagnasi. Di tahap terakhir ini, yaitu integritas dan keputusan. Usia 65 tahun ke atas. Pada fase ini, seorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani, juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seorang akan mendapatkan kebijaksanaan, namun jika gagal, mereka akan bisa menjadi putus asa. Nah, adapun 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dalam kehidupan. Faktor pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang
yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Ketika anak sudah remaja yang berasal dari keluarga yang baik akan memberikan interaksi sosial yang baik. Yang kedua, kematangan. Untuk dapat melakukan interaksi dengan baik, maka kematangan adalah hal yang dibutuhkan dalam bersosialisasi di lingkungan, seperti kematangan fisik, kematangan psikis sehingga mampu memberi dan menerima saran dalam lingkungannya. Yang ketiga itu status sosial ekonomi, dapat mempengaruhi kehidupan sosial perilaku yang diperhatikan dalam kondisi normatif yang ditanamkan keluarga. Yang keempat itu pendidikan adalah tempat anak untuk bersosialisasi, untuk mendapatkan ilmu yang akan mereka terapkan dalam lingkungannya. Yang kelima itu kapasitas mental, kemampuan berpikir, dapat mengatur keadaan seperti dalam penyelesaian masalah. Anak yang memiliki kemampuan yang tinggi akan menghasilkan sosial yang baik. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, perkembangan bahasa. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangan bahasa? Bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep ataupun jalan pikiran orang lain. Pupu Saiful Rahmat dalam buku-bukunya Perkembangan Peserta Didik mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa sering digunakan yakni bahasa lisan yang berfungsi untuk menyampaikan maksud kepada orang lain dengan tatanan kata dan kaidah yang dimengerti. Dalam perkembangan manusia, bahasa tidak dapat dikisahkan sebagai alat komunikasi antar sesama. Nah, ada beberapa teori perkembangan bahasa, yaitu teori pertama, teori behaviorisme. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Dengan kata lain, behaviorisme menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku bahasa serta hubungan antar stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Teori yang kedua yaitu teori nativisme. Menurut kaum nativisme berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Istilah dari kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang melibatkan sedikit dan banyak pikiran atau berpikir. Ada beberapa tahap perkembangan kognitif menurut Genti. Tahap pertama yaitu tahap sensorimotorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini merupakan tahap awal atau tahap pertama dalam perkembangan kognisi anak dan berlangsung pada sebagian dari 2 tahun pertama dalam kehidupannya. Lalu, pada tahun kedua muncul koordinasi dari kedua kemampuan awal ini. Pada tahap ini ditandai dengan adanya interaksi lingkungan yang didasarkan pada penerimaan anak berkaitan dengan reaksi. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, cara berpikir anak masih didominasi oleh cara bagaimana hal-hal atau benda itu tampak. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah memahami konvensi. Tahap ini anak memungkinkan menyelesaikan masalah dan tidak egosentris lagi dalam berpikir, dan anak juga dapat memahami konsep matematika yang diajarkan melalui benda nyata. Yang keempat itu tahap operasional formal. Tahap ini dilalui anak setelah berusia 11 tahun ke atas. Anak sudah berpikir logis layaknya orang dewasa. Mereka merumuskan dan mengetes hipotensi-hipotensi yang rumit. Mereka berpikir dan merelasikan sesuatu dengan menggunakan konsep yang abstrak dari suatu situasi ke situasi lainnya. Teori yang keempat yaitu sosial kultural. Teori ini memandang bahasa dan artefak sosial kultural berperan memediasi aktivitas manusia dan praktek sosial. Yang keenam itu tentang misbehave, perkembangan misbehave. Nah, apa yang dimaksud dengan misbehave? Misbehave adalah perilaku yang tidak baik kepada orang lain atau perilaku yang tidak pantas. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama itu aggression atau berperilaku agresif atau menyerang, mengacu pada serangan fisik atau verbal atau ucapan yang ditunjukkan pada guru atau siswa yang lain. Contohnya, siswa yang sering adu mulut atau adu fisik. Yang kedua itu immorality atau berperilaku tidak sopan.
mengacu pada tindakan seperti menyontek, berbohong, dan mencuri. Contohnya, siswa yang sedang menyontek pada saat ujian. Yang ketiga itu defense of authority atau menentang otoritas, diartikan seperti menolak melakukan perintah dari guru. Contohnya, siswa yang selalu membantah saat disuruh melakukan sebuah tugas. Yang keempat itu class disruption atau gangguan kelas, mengacu pada tindakan-tindakan seperti berbicara terlalu keras, berjalan berkeliling ruangan yang mengganggu proses belajar mengajar, dan berulang kali meminta izin meninggalkan kelas. Contohnya, siswa yang tidak betah akan pembelajaran yang dilakukan, dia pasti akan mencari masalah kepada gurunya. Yang kelima itu clowning around, berperilaku yang mengundang tawa di sekitarnya, terdiri dari bermain-main, melamun, tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, dan membuang-buang waktu. Contohnya, siswa yang malas, dan biasanya siswa ini sangat suka menyontek pekerjaan temannya. Adapun beberapa teknik atau cara agar siswa dapat disiplin. Teknik yang pertama itu teknik disiplin otoritarian. Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Disiplin otoritarian selalu berarti pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan, pemaksaan dari luar diri seseorang. Teknik ini biasanya tidak akan berhasil dengan baik dalam menumbuhkan dan membina kedisiplinan belajar. Kalau berhasil hanya bersifat sementara atau siswa cenderung melanggar. Yang kedua itu teknik disiplin permisif. Dalam disiplin ini, siswa dibiarkan bertindak menurut keinginannya, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Akibat dari teknik ini akan mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan apabila mengalami sesuatu kesulitan belajar. Teknik ketiga yaitu teknik disiplin demokratis. Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Teknik ini menekankan aspek edukatif, bukan aspek hukuman. Teknik ini biasanya akan membuahkan hasil yang lebih baik karena siswa diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan menurut saya, teknik yang baik untuk siswa yaitu teknik demokratis, karena teknik ini bisa memberikan penjelasan untuk membantu siswa memahami dan mematuhi segala peraturan yang ada.